jangan malu untuk menekuni suatu bidang pekerjaan apapun itu. Nah, contohnya seperti saya, hanya di pertanian saja. Ya, kita bukan menunjukkan gimana pamer ataupun gimana, tapi kita bisa merasakan di sini dengan kita ber-CU. Kita kalau tidak punya modal pinjam ke CU, yang penting kita tekun. Nama saya Irfan Saputro. Saya di sini tinggal di tempat kelahiran saya, yaitu tepatnya di daerah transmigrasi di Dusun Rimba Tekam, RT 1 RW 1, Desa Nangamentrap, Kecamatan Sekadahulu, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Saya mulai menjadi anggota CU Pancur Kasih sejak tahun 2023. Saya sebelum bertani semangka ini saya buruh, Pak. Saya sebagai upah panen sawit, ya bekerja di perawatan sawit seperti nebas ataupun apa. Dan setelah itu saya rasa itu untuk berkemajuan itu agak sulit karena kita hanya stagnan penghasilan, dalam arti hanya dari upah bekerja itu aja. Kemudian saya melihat teman di sekitar juga yang lebih senior daripada saya, itu kan sambil juga orang-orang tua kita di sini bertani. Saya coba belajar menanam sayur mayur, palawija gitu kan. Nah, itu saya rasa untuk kebutuhan dapur itu cukup. Nah, jadi mulai dari situlah saya mencoba mengembangkan pertanian ini. Nah, dan sudah saya belajar juga dari YouTube. Saya lihat-lihat kan untuk penghasilan yang tanaman apa yang hasilnya itu bisa mendongkrak pendapatan kita gitu. Akhirnya saya coba tanam semangka. Nah, mulai dari perawatan, ya sambil kita sharing juga dengan teman-teman di sini yang udah duluan di wilayah Sekadau ini. Saya juga sering sowan ke kebunnya Mas Dodi Faktur yang ada di Jalan Sanggau itu, untuk teman-teman kita yang lain itu, untuk belajar menimba ilmunya dari situ. Untuk bibit kita ikut permintaan pasar ya. Sebenarnya bibit ini semua perusahaan itu sebenarnya bibitnya kriterianya bagus. Tapi untuk permintaan di wilayah utamanya Kalimantan Barat ini itu lebih suka yang kulitnya agak gelap seperti ini. Jadi di perusahaan-perusahaan lain itu juga ada bibit-bibit, cuman kulitnya itu tidak berwarna gini coraknya. Untuk pemasaran itu lebih tertarik seperti yang ini. Sebenarnya kalau varietas bibit itu kalau dirawat bagus juga sama aja. Kebetulan yang saya pakai ini bibitnya Madrid, semangka Madrid dari Bintang Asia. Perusahaannya ini harganya bagus. Kalau soal bobot pun ya lumayan lah. Luas lahan saya ini sebanyak setengah hektar, 5.000 meter persegi. Nah, itu populasi yang saya tanam itu 1.000 batang. 1.000 batang. Nah, jadi itu mungkin udah sama angka hidupnya lah kan. Barang ini biasa kita tanam ada juga matinya kan. Jadi kita tanam itu persentasenya biasa 1.100 sampai 1.200. Kita anggap hidup 1.000 kan gitu kan. 1.000 batang populasi kita rawat, itu biasa per batang masih jauh dari target sebenarnya. Sebenarnya kalau yang udah senior itu mampu sampai 10 kilo per batang. Jadi kalau saya itu paling masih capai angka 5 kilo sampai 6 kilo. Jadi tonase saya sekitar 6 ton untuk 1.000 batang. Karena kan faktornya juga kita biasanya itu dari cuaca. Dimana cuaca kalau semangka ini sangat berpengaruh kan. Kalau ini kita nanam di musim penghujan seperti ini, banyak daun yang terkena jamur, serangan seperti itu. Itu kalau itu akan menyulitkan untuk proses pembesaran buahnya gitu. Cuman kalau kita tangani dengan seksama, dengan ilmu yang sudah kita belajar dari senior tadi maupun dari YouTube gitu, itu bisa diatasi, dicegah. Walaupun persentasenya itu belum bisa 100% sembuh, tapi kan setidaknya 90% itu bisa ditangani. Untuk pemasaran kita ya Pak, nggak sulit. Semangka itu untuk wilayah Kalimantan Barat ini itu sebenarnya ada kendala.
kendalanya ketika kita di Kalimantan Barat ini kan ada musim buah lokal ya, durian ataupun langsap, itu akan daya belinya turun di pasar, otomatis harganya biasa akan turun. Namun akan tetapi seturun-turunnya ini dia di angka 4.000, kita masih bisa memperoleh keuntungan. Namun tidak seberapa. Tapi jikalau kita di musim seperti ini, misalnya momennya jauh daripada musim buah lokal, itu seperti sekarang ini kan tembus 8.000 per kilogram, itu kan lumayan. Jadi untuk permodalan kita biasa kan menggunakan untuk lahan seluas setengah hektar ini, kita biasa di angka 7.000 per batang modalnya untuk perawatan sampai finish. Nah itu perawatan sampai finish, permodalan kita kan Rp7.000, jadi 7 juta. 7 juta itu udah satu set dari bibit sampai pupuk sampai ke ini plastik mulsa. Nah, namun itu tidak cukup ketika kita buka pertama, Mas. Nah, buka pertama itu kita kan perlu buka lahan, ibaratnya staking ataupun gimana, itu nggak cukup. Tapi kalau kita sudah memulai, misalnya di tahap tanam, saya kan udah hari-hari nanam di sini, itu kan kita sudah tak beli lagi ibaratnya selang drip, mesin pompa airnya untuk irigasinya. Nah itu udah kayak seperti tangki semprot, itu kita udah fasilitas itu udah punya, jadi cukup di angka Rp7.000 per batang. Itu udah maksimal itu kalau kita merawat dengan seksama, dengan benar, kita tekuni, itu udah bagus. Iya, dalam kita berbudidaya kita utamanya harus sabar, karena di situ kita punya namanya suka dukanya. Suka dukanya di dalam bertani itu kita hanya bisa berikhtiar dan berusaha, dan bagaimana kita itu nggak bisa menentukan hasil secara kita hitungan di buku, itu tidak bisa. Misalnya saya punya hitungan 6 kilo ataupun 5 kilo untuk 1.000 batang kita panen sekian, itu tidak bisa dipastikan. Karena apa? Kita punya faktor cuaca, di mana cuaca di situ saat untuk khususnya semangka non biji ini polinasi harus kita satu buah, berarti kita ini buah hasil polinasi kita, perkawinan dari semangka jenis berbiji kawin silang dengan semangka non biji. Peran CU Pancur Kasih di dalam bidang pertanian saya itu, saya dulu nggak punya modal, saya sudah kuasai ilmunya. Di dalam waktu itu saya sempat bekerja sebagai kuli semangka ini, pelangsirnya, pemikulnya, itu saya di tempat itu kan di sana awalnya saya belajar. Namun ketika saya mau berusaha sendiri, saya nggak punya modal. Akhirnya saya kenal dengan CU Pancur Kasih. Waktu itu saya belum ke pertanian, saya masih di itu. Pertama saya terbantu oleh CU tuh, saya kan di usaha jangka panjang saya itu investasi ke kebun sawit. Saya coba kebun sawit itu saya bermodalkan pinjam dari CU. Nah, setelah itu ada sosialisasi. Waktu itu manajernya Bang John. Nah, itu dipaparkan bahwa ada produk pertanian. Nah, itu secara pribadi saya pendekatan dengan Bang John itu, gimana sih sistem pertanian nih? Oh ternyata dia pinjam dengan bunga bayar di muka 1 tahun, itu tempo jangka waktunya. Nah, kemarin saya itu 4 bulan 1 season tanam aja saya udah bisa pulangkan modal itu, gitu kan. Nah, jadi itu di 2 kebun saya itu udah buka 2 kebun, cuman yang satu keberhasilannya kurang karena saya kena kemarau kemarin kan. Cuman yang di sini alhamdulillah ini berhasil terus, jadi saya bisa itu. Nah, disitulah saya dapat modal awalnya. Jadi saya dapat modal itu 20 juta awal saya pinjam modal itu. Dari modal tersebut saya gunakan untuk staking lahan ini. Terus dari staking lahan saya gunakan untuk itu ya, untuk apa, beli peralatan, bibit segalanya. Habis itu saya mulailah usaha di bidang semangka ini. Untuk teman-teman di Pancur Kasih, terutama di wilayah saya sendiri di sini, di desa Nangamen Terap ini, kan sudah banyak anak-anak muda juga yang udah masuk ke Pancur Kasih ini, ataupun anggota-anggota yang lain dimanapun berada. Jangan malu untuk menekuni suatu bidang pekerjaan apapun itu. Nah, contohnya seperti saya, hanya di pertanian saja. Ya, kita bukan menunjukkan gimana
pamer ataupun gimana, tapi kita bisa merasakan di sini dengan kita ber-CU. Kita kalau tidak punya modal pinjam ke CU, yang penting kita tekun. Walaupun petani, insya Allah gaji kita itu sama dengan orang yang berdasi. Itu nggak mustahil. Sebab apa? Dalam siklus 2 bulan saja, kalau kita bisa dapat 6 ton dengan harga nggak usah muluk-muluk, kita di angka 5.000 saja harga normal. Ya, itu kan omset kita kotornya 30 juta. Nah, 30 juta itu kan hal yang fantastis. Maksudnya untuk di masa 2 bulan, gaji 2 bulan segitu. Nah, itu nggak perlu repot kok kita. Kita nggak perlu ijazah sekolah tinggi atau apapun, jangan pesimis. Yang penting kita tekuni. Bertani pun bisa. Intinya kan kita hasilnya, nggak peduli. Yang penting kita kuasai pelan-pelan. Nah, kalau nggak belajar bisa kita sharing. Jangan malu bertanya sama yang udah lebih dulu. Habis itu jangan takut untuk mencoba. CUPK sejati CUPK. Mari kita bertani. Terima kasih. Selamat siang, CUPK sejati CUPK. Barage CU melangkah repo. Saya sebagai pimpinan atau manajer TP Sekadau dengan ini membuat profil mengenai TP Sekadau, di mana TP Sekadau ini merupakan TP yang ke-40 dari CU Pancur Kasih yang berdiri pada tanggal 11 September 2015. TP Sekadau sendiri dulunya itu terdiri dari beberapa tempat atau kecamatan. Terdiri dari Belitang Hilir, Belitang Hulu, Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Naga Taman, dan Naga Mahap. Sedangkan untuk Belitang Hilir dan Belitang Hulu sekarang sudah menjadi satu tempat pelayanan yang menjadi anak atau jadi tempat anak cabang atau anak TPK, tempat pelayanan khas khusus di daerah Belitang atau disebut dengan Tapang Pulau. Untuk TP Sekadaunya sendiri sekarang tempat pengembangannya itu terdiri dari 4 kecamatan, karena di Kecamatan Belitang sudah berdiri sendiri, yaitu Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Naga Taman, dan Naga Mahap. Untuk Sekadau Hilirnya, di TP Sekadau ini terdiri ada 17 desa yang ada di Sekadau Hilir. Sedangkan di Sekadau Hulu itu ada 15 desa yang menjadi pengembangan kita. Di Naga Taman itu ada 13 desa dan Naga Mahap juga ada 13 desa. Untuk anggota TP Sekadau sekarang sudah mencapai 3.364 orang. Hari ini TP Sekadau mengunjungi anggota binaan, di mana anggota ini merupakan anggota aktif dalam melakukan pinjaman, khusus pinjaman pertanian, di mana anggota ini merupakan anggota binaan kita dalam bercocok tanam semangka. Untuk hari ini kami langsung ke lokasi, di mana lokasi itu terdapat di Dusun Rimba Tekam, Desa Naga Metrap, Trans SP 1. Beliau merupakan anggota aktif
dalam meminjam, baik dalam menabung, dan memang dari awal beliau berusaha itu dimodali oleh CU Pancur Kasih TP Sekadau. Dan untuk sekarang beliau sudah bisa menjangkau pemasaran baik itu di dalam TP Sekadaunya sendiri sampai ke luar negeri, yaitu di seberang Malaysia. Jadi pemasaran semangka beliau ini sudah bisa menembus pasaran internasional. Untuk ke depan, harapan kami dari TP Sekadau, karena bisa dikatakan TP Sekadau ini 60% itu merupakan petani. Kami berharap supaya para petani-petani yang ada di TP Sekadau ini bisa mengembangkan diri, dan kami TP Sekadau, Pancur Kasih TP Sekadau itu memberikan sebesar-besarnya harapan untuk anggota yang ingin bercocok tanam, baik itu semangka, baik itu jagung, padi, dan segala jenis kegiatan pertanian. Kami mendorong kepada para petani yang ada di Sekadau ini untuk menjalin kerjasama dalam hal pengembangan pertanian. Semoga harapan kami ke depan TP Sekadau ini dapat meluncurkan produk-produk asli dari anggota-anggota TP Sekadau. Sekian mungkin dari saya. Semoga membawa inspirasi bagi para petani-petani yang ada di wilayah lain. COPK sejati COPK. Barage CU Malangkah Repo.